Siap beri salam. Ya, selamat pagi untuk anak-anak Bu Guru. Coba Bu Guru tes dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, coba lihat di sekeliling kalian dulu. Di sekitar kalian, di bawah meja, di kolom meja. Adakah sampah? Ya. Kalau ada, silakan dibuang di tempat sampah. Kalau tidak ada, berarti kelas kalian bersih. Kalau kelas kalian bersih, maka belajar kita juga menjadi lebih nyaman. Baiklah, sekarang coba Bu Guru tanya. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak. Berarti semua masuk kelas 4 ya? Ya, berarti kelas 4 siswanya sehat-sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa bersama ya. Minta tolong ketua kelas untuk pimpin temannya berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa buat Baik anak-anak Bu Guru, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita bangsa apa namanya ya? Negara apa? Indonesia. Pinter. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama ya. Ya, anak Bu Guru, ayo berdiri dulu nak. Kita bernyanyi bersama ya. Sudah ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, anak-anak guru boleh duduk nak. Oke, hari ini coba perhatikan, Bu Guru bawa apa ya? Tanaman. Coba kalian amati dengan seksama dulu. Kira-kira perbedaan apa yang kalian lihat dari kedua tanaman ini? Iya, satunya mati, yang satunya hidup. Apalagi? Ya, satunya berbuah. Pintar. Apalagi? Iya, satunya terawat, satunya tidak terawat. Makasih Meme, benar. Iya, jadinya yang satu ini tanamannya dia subur, tumbuh dengan baik. Yang satunya kenapa? Kenapa bisa layu? Iya, apa Putra tadi? Tidak disiram, benar Putra. Tidak dikasih cahaya matahari, apalagi Krisna? Tidak dirawat, benar Krisna. Dede apa? Tidak ada pernah Ya, benar, pintar Dede. Tidak pernah disiram. Oke, hari ini kita akan belajar nih. Kira-kira emang sebutuh apa sih tumbuhan terhadap cahaya matahari, air, dan karbon dioksida dan terawatnya. Emang kalau ada dirawat nggak bisa makan ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang proses fotosintesis. Ada yang pernah dengar nggak apa itu proses fotosintesis? Nggak.
Oke, kalau tidak ada Krisna apa? Proses pembuatan makanan dilakukan oleh tumbuhan. Oke, pinter Krisna. Proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Ya, kita akan lebih membahas lebih banyak lagi Krisna, bukan cuma pengertian fotosintesis aja, tapi cuma hasil juga ya. Nanti setelah belajar tentang proses fotosintesis, Bu Guru harapkan kalian memahami tentang apa itu proses fotosintesis, pentingnya proses fotosintesis bagi makhluk hidup, dan Bu Guru harapkan nanti kalian bisa merancang sebuah clipping ya tentang proses fotosintesis dan hubungannya dengan makhluk hidup yang lain. Oke. Sekarang coba Bu Guru tanya dulu. Kalian kalau lapar kalian ngapain? Angkat tangan. Makan, ya. Kalian kalau mau makan kalian ngapain dulu? Masak. Tahukah kalian kalau makhluk hidup yang lain juga butuh makanan? Butuh nggak? Ya, kalau sapi mau makan, dia pergi kemana? Iya, cari rumput, ke padang rumput. Ya, kalau singa lapar, dia ngapain? Berburu, dia berlari, berburu, memburu mangsanya. Nah, sekarang kalau tumbuhan gimana caranya? Bisa berlari nggak? Bisa jalan tumbuhan? Atau bisa terbang mungkin? Nah, baik. Ada yang tahu tumbuhan mencari makan, memperoleh makanan dengan bagaimana? Oke, kalau tidak, mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan tentang cara makhluk hidup tumbuhan memperoleh makanan. Perhatikan nak ya. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah orang terdiri dari makanan dan tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki luas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itulah Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luas hutan menjadi hutan. Kok bisa hutan yang terdiri dari pohon dan tumbuhan menjadi kualitas lingkungan? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sifat pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanan sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sedang kita proses. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata tumbuhan. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari tumbuhan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita.
Kalau kalian penasaran lebih lanjut mengenai fotosintesis, kalian bisa lebih dari setengah dari dalam. Baik, kalian tadi sudah menyaksikan bersama tayangan tentang bagaimana tumbuhan memperoleh makanan. Yaitu dengan cara apa? Ada yang bisa? Angkat tangan. Dengan proses apa dia membuat? Ya, apa Ketut? Ya, pintar. Tumbuhan, cara dia memperoleh makanan dengan cara membuat sendiri. Itu dengan cara proses fotosintesis. Tadi Krisna sudah menyampaikan tentang pengertian fotosintesis. Ya, kalian masih ingat fotosintesis adalah? Iya, pintar anak Bu Guru. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Tadi bahan untuk tumbuhan melakukan proses fotosintesis ada apa aja, Nak? Iya, ada air. Pintar apa lagi? Ya, karbon dioksida, cahaya matahari, ya. Sama apa lagi satu? Yang terdapat pada daun. Klorofil. Iya, ada namanya zat klorofil. Ya. Sekarang untuk hasil dari proses fotosintesis. Kira-kira apa ya hasilnya ya? Iya. Ya, proses fotosintesis itu menghasilkan glukosa atau gula dan oksigen. Pintar anak Bu Guru. Kira-kira gue tanya nih, oksigen itu bermanfaat nggak untuk kita? Bermanfaat. Coba sekarang Bu Guru ngajak kalian hirup nafas, keluarkan. Nah, kalian menghirup itu udara apa? Oksigen, ya. Oksigen kalian dapat dari tumbuhan, dari hasil proses fotosintesis. Pintar. Sekarang Bu Guru tanya, kan tadi tumbuhan membutuhkan bahan air, karbon dioksida, cahaya matahari, sama zat klorofil untuk membuat makanan atau proses fotosintesis. Kira-kira bagaimana ya alur proses fotosintesis? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke, kalau gitu mari kita lihat tayangan di depan ya. Jadi ini adalah alur proses fotosintesis, Nak. Ya, tumbuhan ini dia memperoleh air dari dalam tanah. Ya, dari dalam tanah. Kemudian diserap oleh akar. Ya. Nah, yang daun ini dia menyerap sinar matahari dan karbon dioksida. Ya. Setelah daun menyerap karbon dioksida dan cahaya matahari, maka cahaya matahari yang diserap ini akan mengubah karbon dioksida dan air tersebut menjadi gula dan oksigen. Nah, gula itu akan disalurkan nih ke bagian tubuh tumbuhan yang lain, ke batang, ke daun, ke akar. Nah, kelebihan dari gula itu akan membentuk yang namanya buah. Kalian pernah makan buah? Iya, ada buahnya kan tumbuhan? Iya. Ya. Selain menjadi buah, ya, kelebihan glukosa atau gula tadi itu juga akan membentuk yang namanya umbi. Ya, umbi yang ada di akar itu. Ya. Nah, dan untuk oksigennya itu akan dilepas oleh daun. Dilepas ke udara dan dihirup oleh semua makhluk hidup. Oke, pintar. Sekarang coba kita bernyanyi bersama nih tentang proses fotosintesis. Ya, kalian mau nyanyi bersama? Mau. Oke, kalau gitu coba kita nyanyi bersama ya. Tunggu sebentar, Nak ya.
Yuk kita nyanyi bersama ya. Kelihatan? Belajar tentang fotosintesis tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Nah, ini adalah alur proses fotosintesis ya. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis: energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun, akar menyerap air dan mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya, hasilnya nutrien, gula dan karbohidrat. Baik, kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Masih semangat? Coba guru tes semangat kalian. Tepuk semangat. Oke, tadi kalian sudah tahu ya tentang pengertian proses fotosintesis, hasil proses fotosintesis, bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Alurnya juga kalian sudah pelajari ya. Sekarang kita belajar tentang manfaat proses fotosintesis. Kira-kira apa sih manfaat proses fotosintesis? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Iya, coba ketuk nak. Menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup, karbon dioksida sehingga udara di sekitarnya menjadi bersih, menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara, membentuk bor dan umbi pada tumbuhan. Iya, tepuk tangan dulu untuk ketuk. Iya, jadi manfaat dari proses hasil fotosintesis itu adalah yang pertama, dia menghasilkan oksigen untuk proses pernapasan makhluk hidup. Yang kedua, tadi apa? Iya, karbon dioksida itu diserap ya, agar udara menjadi bersih. Yang ketiga, iya, menyerap karbon dioksida sehingga akan mengurangi polusi udara. Yang keempat, akan membentuk apa? Iya, akan membentuk buah dan umbi pada tumbuhan. Yang kelima, ada yang tahu nggak? Iya, pinter. Yang kelima adalah menghasilkan bahan makanan. Itu adalah manfaat dari proses fotosintesis. Oke, mungkin ada yang mau bertanya tentang proses fotosintesis yang lain? Ada yang belum paham? Sudah paham ya? Oke, anak-anak Bu Guru sudah paham. Jadi sekarang Bu Guru akan menugaskan kalian untuk membuat suatu proyek. Ya, kalian akan merancang suatu proyek, yaitu sebuah clipping sederhana tentang proses fotosintesis. Itu nanti kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompok ya. Ya. Nah, kemarin sudah Bu Guru infokan untuk membawa alat dan bahan. Apakah sudah dibawa? Ya, kalau sudah dibawa silahkan siapkan di meja kelompok masing-masing. Nah, alat dan bahannya. Apakah sudah disiapkan? Ya. Bu Guru akan membagikan LKPD untuk membuat clipping. Silakan. Oke. Oke, sudah diterima semuanya?
Oke, perhatikan Bu Guru sekarang ya. Itu nanti akan kalian bagi tugas caranya mengerjakan ya. Ya, bagi tugas dan sama rata dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Setelah clipping itu selesai, nanti kalian perwakilan dari masing-masing kelompok, Bu Guru akan nyuruh maju ya, maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke? Nah, dan untuk pengerjaannya Bu Guru kasih durasi waktu 20 menit, apakah cukup? Sepakat ya, 20 menit ya. Nah, oke, kalau sudah sepakat, sekarang silakan mengerjakan dengan baik. Selamat bekerja. Tulis namanya dulu. Iya, tulis kelompoknya kelompok berapa. Ini ada kelompok 1. Nah, silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Boleh dibagi tugas ya. Ada yang menggunting, menempel, dan ada juga yang menulis. Nanti satu aja yang ditempel ya. Boleh pakai ini aja. Nih, iya. Ini kan sudah kalian bawa spidol, jadi kalian pakai aja spidol. Pakai ini aja sayang. Pakai spidolnya. Ya, biar lebih terang. Ya, boleh pakai yang mana-mana. Untuk nulisnya nanti pakai spidol aja ya. Kan kalian sudah bawa spidol nih. Nggak pakai ini boleh dicopot aja biar kalian bisa kerja. Nih, siapa yang nulis anggota? Siapa yang tugasnya menggunting dan menempel? Yang nulis yang ini manfaat siapa? Krisna. Kalau yang ini? Ya. Satu aja ditempel ya. Ini bisa dibagi, dibuka aja. Tinggal dipasang ya. Siapa yang tugas menempel, menggunting? Ya. Kasih lah. Ini pinggirnya sama di tengah sedikit. Yang di sana. Ya, buat tanda panahnya Krisna ya. Kasih tanda panah. Iya, benar. Di tengah ya tempelnya. Iya, pintar. Kasih lemnya udah. Tugas sudah selesai. Sudah? Ya, benar dah. Enggak apa-apa. Nanti coret aja nanti. Iya, enggak apa-apa. Ini di samping.
Bisa nih. Kotaknya enggak apa, lebih besar aja nih. Buatin kotak caranya nak ya. Buatin kotak ya. Iya, pintar. Ya, tambahin deh lemon. Iya. Kenapa? Iya, gitu. Nanti pilih salah satu anggota kelompok ya, perwakilan yang wajib presentasi. Iya. Buatin kotaknya Sel ya. Sih tanda panah sayang. Nih, tanda panah di sini. Sudah. Ya, taruh aja di sini lebihnya. Kalau nggak cukup sambung di bawah aja nggak apa-apa. Cantik sekali. Kasih garisnya. Bisa. Kalau sudah selesai koreksi dulu ya. Periksa dulu siapa tahu ada yang kelupaan ditulis. Bagi kelompok yang sudah selesai, dikoreksi dulu nak ya. Mungkin ada yang kelupaan atau salah tulis, silahkan diperbaiki.
Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah silakan diperiksa dulu. Siapa tahu ada yang kelupaan. Sudah. Waktunya masih lagi 5 menit ya. Nah, kalau sudah selesai silakan dikoreksi. Kalau sudah dikoreksi dipastikan semua jawaban sudah ditulis. Semua clipping sudah ditempel dengan baik. Ya, sekarang kalian diskusikan siapa yang akan maju perwakilan kelompok kalian untuk presentasi ya. Ya, bener dah urutan. Baik, 20 menit sudah berlalu ya. Apakah ada yang belum selesai kelompoknya? Ada yang belum selesai? Sudah selesai semua? Ya. Oke, kalau sudah coba kita tepuk cerah ceria dulu. Tepuk cerah ceria. Oke, siap untuk presentasi? Siap untuk presentasi? Are you ready? Oke, Bu Guru persilakan untuk kelompok 1 perwakilannya maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan kelompok 1. Halo, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini adalah kami proses fotosintesis.
fotosintesis dalam makhluk hidup, menghasilkan oksigen dalam makhluk hidup, menyerap karbon dioksida sehingga udara di sekitarnya menjadi bersih, menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara. Ya, lanjut yang terakhir. Sikap kita terhadap tanaman setelah mengetahui pentingnya manfaat fotosintesis. Agak keras bacanya nak ya. Melindungi tumbuhan tersebut dari kekurangan, menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tumbuh melakukan pupuk agar tumbuh dengan baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, diam dulu nak ya. Oke, apakah ada kelompok yang lain akan memberi tanggapan, pertanyaan atau tambahan? Ya, silahkan nih. Menurut saya ada dua lagi manfaat fotosintesis, yaitu membentuk buah dan umbi pada tumbuhan dan menghasilkan bahan makanan. Baik, nanti untuk kelompok 1 ya, ditambahkan yang 2 itu tadi ya. Oke, terima kasih Meme dan terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 nah. Nah, semangat, nggak usah terlalu tegang. Selanjutnya kelompok 2, siapa perwakilannya nak? Baik. Bacanya yang keras nak ya. Ini adalah alur dalam proses fotosintesis. Manfaat fotosintesis dalam makhluk hidup menyerap karbon dioksida yang Boleh kerasan. Baca. menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara, membantu buah dan umbi pada tumbuhan, menyerap karbon dioksida sehingga udara di sekitar menjadi bersih, menghasilkan bahan makanan, menghasilkan oksigen yang bersih. Iya. Baik. Berlanjutannya. Jika kita melindungi tumbuhan tersebut dari kekurangan, memberi pupuk supaya tumbuhan hidup dengan baik. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Oke, apakah ada dari kelompok lain yang ingin berikan pertanyaan dan tanggapan? Ya, silakan Leo dari kelompok 1. Menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tumbuh besar dan subur. Ya, diterima. Ya, terima kasih Leo dan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan diperbaiki nanti ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Siapa perwakilannya? Ya, silakan Meme. Tadi teman-teman dari kelompok 3, ini contoh alur proses fotosintesis dan ini manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup. 1. Menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. 2. Menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara. 3. Menyerap karbon dioksida sehingga udara di sekitarnya menjadi bersih. 4. Menghasilkan bahan makanan. Dan 5. Membentuk buah dan umbi pada tumbuhan. Sikap kita terhadap tanaman setelah mengetahui pentingnya manfaat fotosintesis. 1. Melindungi tumbuhan tersebut dari kekurangan. 2. Memberikan pupuk supaya tumbuhan dengan baik. Menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tumbuhan besar dan subur. Oke. Baik, apakah ada yang mau bertanya di kelompok lain ataukah ada yang mau ngasih tambahan? Ada? Ya, penjelasan Meme sudah bagus ya. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, baik, anak Bu Guru semua kelompok sudah selesai presentasi. Ya, semuanya bagus, semuanya keren. Coba kita kasih tepuk wow dulu, sama-sama tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 keren. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 tadi ada tambahan kan ya?
Ya, silahkan dilengkapi dulu. Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk dilengkapi nah ya. Pelan-pelan aja nulisnya ya. Sudah ya. Sudah? Ini masukin ya. Baik, sudah diperbaiki untuk kelompok 1 dan kelompok 2? Oke, coba kita dengar-dengar ya. Kita dengarkan bersama yang sudah diperbaiki sama kelompok 1. Tadi yang diperbaiki yang mana? Yang ditambahkan? Tentang manfaat. Iya, silahkan dibaca ya. Yang lain menyimak ya. Nanti kalau ada yang perlu ditambahkan, silahkan ditambahkan lagi. Menghasilkan bahan makanan, Ya, baca semuanya nak. menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup, menyerap karbon dioksida sehingga udara di sekitarnya menjadi bersih, menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara. Ya, apakah ada yang perlu ditambahkan? Tidak ada. Oke, pintar untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Ya, kelompok 1 sudah menambahkan ya. Coba sekarang kelompok 2. Silahkan dibaca. Tentang sikap masyarakat, Iya, besaran suaranya nak. melindungi tumbuhan tersebut dari kepunahan, memberi pupuk supaya tumbuhan tumbuh dengan baik, dan menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tumbuh besar dan subur. Iya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Tadi kalian sudah mengerjakan tentang rancangan sebuah clipping sederhana tentang proses fotosintesis ya. Sekarang silakan bahan dan alatnya dimasukkan dulu ke dalam kolom meja. Ya, untuk tugas rancangan clippingnya boleh dikumpulkan nak. Boleh dikumpulkan ke buku. Ya, makasih ya. Kelompok 1, kelompok dia. Ya, terima kasih. Boleh duduk ya. Sudah ya? Oke, coba sekarang perhatikan guru. Tadi kita sudah belajar tentang apa ya? Proses fotosintesis. Kalian sudah belajar tentang pengertian fotosintesis. Tadi pengertiannya apa? Apa pengertian dari proses fotosintesis? Coba kelompok 1. Proses pembuatan makanan dari tumbuhan. Iya, pintar Andrew. Ya, proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Coba kelompok 2 sekarang Bu Guru tanya, apa ya bahan untuk
proses fotosintesis. Apa aja bahannya? Cahaya matahari, Cahaya matahari. karbon dioksida, air, dan klorofil. Iya, pinter. Ya, bahan untuk proses fotosintesis itu ada cahaya matahari, karbon dioksida, air, dan zat klorofil. Di mana kita bisa temukan zat klorofilnya? Pada daun. Kira-kira proses fotosintesis terjadi di bagian tumbuhan yang mana ya? Di daun, karena dia saja bagian itu yang punyai zat klorofil atau zat hijau namanya. Yang ketiga, untuk kelompok 3 nih, apa saja hasil dari proses fotosintesis? Apa ya hasilnya ya? Ya, pintar, kelompok 3 ya. Hasil dari proses fotosintesis adalah gula ya atau glukosa dan oksigen. Gula itu diapakan oleh tumbuhan? Apa? Iya, diserap. Gulanya diserap ya untuk membantu tumbuhan itu biar tumbuh dengan baik ya. Dan oksigennya itu dia keluarkan agar dihirup oleh makhluk hidup yang lain. Kelebihan dari gula yang dihasilkan itu dapat membentuk apa? Iya, dapat membentuk buah dan umbi. Iya, kalian pernah makan buah? Pernah. Buah apa saja yang pernah kalian makan? Apa lagi? Iya, semua buah pernah kalian makan. Manis nggak? Manis. Kenapa manis? Karena iya ada kandungan gulanya. Kemudian kalau jadi membentuk umbi, apa saja jenis umbi yang tumbuhnya di akar? Kentang, singkong, pintar, apa lagi? Wortel, mantap. Ya, ubi juga keren, Putra. Ya. Kemudian sekarang apa ya manfaat dari proses fotosintesis? Ada yang tahu manfaatnya? Oh ya, silakan kelompok 3, Meme. Menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup, Ya, kemudian menyerap karbon dioksida sehingga udara di sekitarnya menjadi bersih, ya apa lagi? menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara, membentuk buah dan umbi pada tumbuhan, Dan menghasilkan bahan makanan. iya, itu adalah manfaat dari proses fotosintesis. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjaga tumbuhan agar tetap terawat, terjaga dengan baik? Gimana cara kita menjaga? Ada yang tahu? Oh ya, coba kelompok 2 nih. Ketut. Ya, disiram. Ya. Iya, dirawat dengan baik dengan cara disiram secukupnya, disiram secara teratur, dan diberi pupuk. Jangan disiramnya setiap hari Minggu aja, ya. Oke. Sekarang, apakah ada anak guru yang mau bertanya tentang pembelajaran kita hari ini? Ada yang bertanya? Tidak ada? Berarti sudah tahu ya semuanya? Sudah bisa? Ya, berarti kalian sudah memahami tentang proses fotosintesis. Sudah paham? Ya, kemudian kalian memahami pentingnya proses fotosintesis. Sudah. Kemudian hubungan antara fotosintesis dengan makhluk hidup lainnya. Sudah. Oke, sekarang coba ada yang mau bantu Bu Guru menyimpulkan dari proses pembelajaran kita hari ini. Cahaya matahari, air, karbon dioksida, di alam klorofil tumbuhan menghasilkan karbohidrat atau gula dan oksigen. Iya, jadi fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan ya, yang terjadi pada daun. Ya. Bahan dari proses fotosintesis itu diantaranya ada cahaya matahari, ada air,
Kemudian ada apa lagi? Karbon dioksida dan zat klorofil, ya. Dan hasil dari proses fotosintesis itu dia akan menghasilkan ada yang namanya karbohidrat yang berupa gula atau glukosa, ya. Dan apa? Dan oksigen, ya. Karbohidrat itu, ya, akan membentuk buah dan umbi sehingga bisa dikonsumsi oleh makhluk hidup lainnya. Sedangkan oksigen, ya, itu sangat penting ya bagi kehidupan di bumi ini ya. Karena oksigen merupakan apa? Salah satu paru-paru dunia tumbuhan. Itu untuk proses pernapasan kita. Kita membutuhkan apa? Oksigen. Iya, oksigen itu sangat kita perlukan untuk kita bernapas. Ya. Makanya anak guru sekarang harus bisa menjaga dan merawat tanaman dengan baik agar tumbuhan bisa hidup dengan baik, melakukan proses fotosintesis karena hasilnya juga untuk apa? Iya, untuk kita juga. Ya. Apakah kalian sudah paham? Ya. Benar, sudah paham? Ya. Oke, kalau sudah, Bu Guru mau mengukur pemahaman kalian nih. Mengukur pemahaman kalian. Coba Bu Guru akan memberikan kalian evaluasi mandiri. Ya. Ini kalian kerjakan secara sendiri-sendiri nak ya. Guru akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan dengan baik nah ya. Waktunya masih lama, kalian kerjakan dengan baik. Tidak usah buru-buru. Waktunya 10 menit. Silakan dipergunakan dengan baik.
Yang sudah selesai silakan dikoreksi lagi dulu ya. Mungkin ada yang melewat tadi nomornya.
Kecuali apa? Iya, oksigen. Karena komponen yang dibutuhkan untuk melakukan proses fotosintesis itu hanya karbon dioksida, cahaya matahari, air, dan zat klorofil pada daun. Yang ketiga, dari manakah tumbuhan mendapatkan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis? Dari manusia. Ya, hasil pernafasan manusia. Manusia menghirup udara. Kita hirup apa? Oksigen. Kita menghembuskan nafas. Kita mengeluarkan karbon dioksida. Nomor 4. Dilihat dari cara mendapatkan makanannya, apa perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Ingat? Apakah A, manusia mendapatkan makanan melalui proses fotosintesis? Ya. Atau B, manusia mendapatkan makanan dengan membuat makanan mereka sendiri? Mereka tidak perlu bergerak. Benar nggak? Ya, atau pernyataan yang kecil, manusia dan hewan mencari dan mendapatkan makanan dari hewan atau tumbuhan. Untuk mendapatkan makanan, mereka perlu bergerak, berburu. Sedangkan tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Pernyataannya benar atau tidak? Benar. Iya, benar ya. Selanjutnya nih, soal nomor 5. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang penting? Karena apa? Karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Karena fotosintesis tumbuhan menghasilkan oksigen untuk bernafas. Makhluk hidup perlu bernafas. Insan, ada yang susah tadi jawab? Tidak ada, benar. Benar. Gampang semua ya. Ya, sekarang baik anak-anak guru, ya, pembelajaran kita tentang proses fotosintesis cukup ya. Nah, untuk minggu depan kita belajar lagi masih tentang tumbuhan, ya. Tapi kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan yang lainnya. Ya. Kira-kira nih, guru bahas sedikit aja. Ya. Bagian tubuh tumbuhan itu ada apa aja? Daun, batang, akar. Iya, ada dua. Ya. Daun tempat terjadinya proses fotosintesis. Akar untuk menyerap air. Ya. Dan batang untuk menyalurkan air dan hasil proses fotosintesis. Pintar ya. Nanti di rumah sebelum kita masuk ke materi tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan, kalian pelajari dulu. Silahkan dibaca bukunya. Ya. Kalian juga boleh mencari informasi dulu di media online, cari dulu, googling dulu. Biar nanti di sekolah kita belajar dengan lebih baik, kadang lebih paham lagi. Oke? Sepakat? Sepakat. Anak guru, bertanya nih, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang, apa lagi? Seru. Kalian paham nggak yang guru ajarkan? Paham. Benar? Benar. Ya. Nanti guru periksa hasil evaluasi kalian. Kalian benar nggak paham materinya? Kalau nilai kalian di bawah KKM, nanti akan guru infokan, terus kalian melakukan remedi ya. Nanti akan guru infokan dengan segera.
Silahkan kalian masukkan buku yang tadi di dalam tas. Kemudian bersiap-siap untuk masuk. Ya, silahkan masukkan. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Silahkan masukkan semua alat tulis di dalam tas. Ingat bahan-bahan yang tadi. Kalau ada sampahnya, sampah kalian memotong, menggunting, silahkan dikumpulkan dan nanti kalian buang di tong sampah. Ya, sampahnya. Ingat sampahnya, sudah diambil sampahnya.